Jadi yang Prabu Siliwangi itu dari dulu memang ada ya Mang? Iya, ini teh yang kalau memang saya udah pernah jarah ke sini gitu. Saya ya kalau di sini saya suka disebut yang namanya eh, Nyimas Lempai Putih, Mbah Jaya Perkasa, terus Prabu Gesan Ulun, sama Prabu Siliwangi. Jadi kalau mau dulu katanya mau mengadakan apa, kalau zaman sekarang mah riungan gitu ya di sini tempatnya. Leluhur-leluhur dulu. Tempat kumpulnya Mang? Iya, tempat kumpulnya. Kemarin juga udah diupload sama orang-orang kelurahan. Ini teh gitu. Jadi suka ada yang datang, ada ya kadang-kadang suka nginep di sini gitu, mungkin bukan minta ya gimana gitu, yang ngirimin doa aja ya gitu, sama yang udah nggak ada, sama leluhur-leluhur kita gitu. Yang dulunya leluhur-leluhur kita itu memperjuangkan bahwa istilahnya apa, sebagai pahlawan juga bisa gitu yang ya. kan agamanya Mang ya? Ya, Ya, yang nyebarkan agama kan para leluhur. Iya, para wali, para leluhur dulu ya. Makanya kita selaku umat Nabi Muhammad SAW dan sama Rasulnya, kita tuh haruslah kita menghormati, menjunjung tinggi. Semacam di satu daerah adat ini kita harus junjung, di daerah sini adatnya begini kita harus junjung gitu ya, sama leluhur-leluhur kita juga gitu, karena leluhur-leluhur kita lah yang dulu memperjuangkan istilahnya untuk memperluas agama Islam itu, menyiarkan Islam itu ya. Kalau kita mah sekarang sebagai cucu buyutnya mungkin ya gitu, nggak tahu zaman dulunya Gitu. Memang naik kalau gitu Mang tangga gitu. Ya, emang tangga anak ya. Jadi ya mah ya kieu we ya mah gitu. Kotak. Iya, Di baheula itu. baheula mah kieu. Paling bapak sedikit gitu ya, nah tangkalan gitu. gitu. Ieu mah tong diganggu we, ieu mah tempat ieu mah ieu mah tempat ieu mah tempat singgah lah ieu. Latilasan Ya, ya. itu mah mungkin kalau bagi orang yang percaya dan yang tidak mah itu ya terserah lah. Yang penting ini dari warga sini. Ya, dari warga sini. Yang gitu. yang ininya dia turun temurun ya Mang. Iya. Kata disebut daerah non Cijambul. Jamulande, sebutnya Jamulande. Dusun Jamulande, RT 1 RW 4, Desa Haur Kuning, Kecamatan Paseh. Masih banyak sih kalau di sini situs-situs yang keramat-keramat gitu. Oh, iya. Ada yang di sana disebut makam bungur. Ada juga di pertengahan sawah itu makam bungur. Sampai kan nyebarnya Mang. Ya alhamdulillah, mungkin sekarang mah orang-orangnya masih ingat sama leluhur-leluhur kita gitu ya, yang dulu berjuang gitu, untuk membesarkan Islam sampai sekarang. Alhamdulillah. Bisa kayak acara iya tuh Mang. Di sini biasanya ada acara setiap bulan Maulud. Habis acara Maulud Nabi itu langsung pada jarah ke sini. Kalau acara Maulud Nabi ya biasa di situ kan ada masjid. Di masjid acara Mauludan dulu. Terus jarah pada berdoa di sini, baca Yasin. Warga sini gitu, kalau itu setiap bulan Maulud itu berkumpul baca Yasin di sini semua. Berdoa. Intinya kita bukan minta, tapi kita hanya mengirimkan doa kepada orang yang sudah ada, yang memperjuangkan. Ya namanya kita mengirimkan doa itu kan istilahnya suatu nilai bagus buat kita. Ya, jangankan yang udah meninggal, kita aja yang masih hidup kita mendoakan kita itu jalan yang terbaik. Kita mendoakan sesama manusia itu kita itu bagus. Dari sini banyak yang bukan meminta ya. Iya. Jadi mendoakan. Mendoakan aja gitu.
karena nggak ada mereka nggak akan ada kita berapa mah. Betul itu. Jadi mereka yang memperjuangkan agama, yang mengamalkan agama. Ya itulah mungkin keadaan di kampung kami. Ya kebetulan di sini ya kami selaku ketua RW di sini, walaupun kami ada di kampung ini cuman sebulan sekali, kadang-kadang 40 hari sekali datang ke kampung ini karena kami kan perlu cari apa namanya, cari nafkah gitu di luar kota di Bandung gitu istilahnya. Tapi ya alhamdulillah masyarakat memaklumi dengan keadaan saya sendiri. Dan masyarakat di sini sudah pada tahu karakter saya orang yang berjualan, tapi saya harus bisa istilahnya mengayomi masyarakat walaupun saya jauh gitu. Ya alhamdulillah lah bisa dikerjakan dengan baik. Terus pernah sih gak di Cirebon mang ya kemarin di Syekh Syarif Hidayatullah 4 situs oke ya di Cirebon masih iya kan yang Prabu Siliwangi masih iya lah sereng-rengan di Cirebon. Nah iya karun itu asalnya pernah ke Cirebon kan sehingga di Cirebon langsung ke dia ke Patrisa iya ceritanya itu pas di Cirebon. Ya kan kalau mau ke Cirebon suka singgah dulu ke sini. Ya, jadi tempat kumpul di sini. Ya, tempat kumpul kata tokoh-tokoh dulu. Tokoh-tokoh dulu saya juga cuma dengar berita dari orang-orang tua yang dulu gitu. Ya, kalau orang dulu yang tahu sejarah mungkin bisa menceritakan secara detail gitu. Adem gitu jadi rasanya deh hati di dia adem tuh omanya nya asa aya barokah gitu. Jadi untuk masyarakat di wilayah Jambulanur ini, warga masyarakatnya kalau dibilang dari bahasa daerah, bahasa Sunda, sauyunan, itu sauyunan, sabengket gitu. Jadi masyarakatnya istilahnya tidak pada egois, tidak terbawa arus, tidak terbawa zaman, gitu istilahnya. Masyarakat di sini orangnya ramah-ramah. Gitu. Kalau ada acara apapun, gotong royongnya juga masih bagus, gotong royongnya. Terus solid, sesama tetangga saling memberi, saling membantu, saling mendukung. Gitu. Itulah yang saya harapkan dari masyarakat manapun. Jadi intinya kita itu harus bersatu lah. Kalau kita tidak bersatu ya kemungkinan apapun juga pasti tinggal menunggu kehancuran gitu. Jadi kalau kita bersatu gitu, kita satu hati, satu pikiran, satu rasa, insya Allah semua itu bakal sukses dan bakal lancar karena barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan biasanya takal jambu mah hijinya tapi mah perakaratnya halus tuh bercabang ya ji dua berarti dia ayah serat 1000 tahun ya terus lilanya puluhan tahun tuh takal jambu teh jadi halus bercabang jadi kan batu mah hiji ya mah hadiah ayah jadi halus di ujung halus gitu disebutnya pasir nama itu kampung Jambulande. Kalau Jambulande hanya satu RT tapi ya yang tadi itu alhamdulillah masyarakatnya gitu. Masih apa namanya enggak kayak kehidupan yang lain, hidup seadanya apa adanya gitu. Ya maklum namanya juga di desa di daerah gitu. Itulah Jamulande, inilah situsnya Jamulande.
sering kalau dulu dikunjungi oleh orang-orang luar, bahkan dari Cirebon, Bogor, Sukabumi, suka pada datang ke sini gitu, untuk mengirimi doa. Dalam muncul ayah nama yang tahu sejarah dulu mah bisa dibuka gitu sejarahnya. Kan iya Allah nu ngadampingi lebang emang ya. Jadi semuanya biasa masa kalau datang ke itu ditanya ya tahun ini kan lancar kan. Kuncennya udah meninggal ya, Beh? Siapa? Kuncennya udah meninggal. Udah. Ada keturunannya enggak? Keturunannya anaknya ada, tapi ya anaknya Enggak tahu sejarah. Enggak terlalu paham. Paham. Itu. Tidak terlalu paham sejarah, padahal itu sejarah lebih pentingnya mah. Iya. Sebenarnya mah kok jadi supaya orang-orang tahu bisa ngabagi deh ya amun. Ya, begitulah kehidupan di tanah Sunda. Jadi selalu memakai adat masing-masing. Di Sunda mah kan, jadi kalau Sunda mah orang Sunda mah bahasanya halus, lembut, itu bahasanya santun gitu. Jadi kalau kita tahu dengan Sunda gitu kan, di situ suka ada sekarang jati diri Sunda. Nah, itulah jati diri Sunda yang sebenarnya yang kita harus gali, bagaimana itu watak sifat orang Sunda itu. Sunda itu nggak ada yang arogan, nggak ada yang kasar. Sunda itu halus, lembut bahasanya, itu bahasanya. Itu Sunda yang sebenarnya. Iya, Sunda yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau menggali tentang jati diri Sunda dan kehidupan Sunda, saya sendiri aja belum bisa untuk tentang masalah itu belajar. Tapi ya kita sendiri yang mempelajarinya gitu. Kalau kita di papatahan kuju debatur pasti ngamak gitu. Tapi kita kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu. Untuk hidup kita gitu. Karena kan kita di sini mah hanya hidup sementara lah. Suatu saat kita akan pergi, akan kembali gitu. Suatu saat itu pasti kita cuma waktunya nunggu aja. Waktu gitu. Juga waktu kan nggak tahu tentang kematian kapan, gimana gitu, nggak tahu tentang masalah itu sudah diriwayatkan atau sudah dirahasiakan oleh Allah gitu. Sebab takdir dan hidup kita itu udah ada di diri kita sendiri, masalah itu. Cuman kita harus bisa memaknai, kita harus bisa bercermin dari kehidupan kita yang ke belakang. Oh ini teh salah, itu teh salah. Nah, kita harus bisa menggali lagi diri kita sendiri gitu. Jadi jati diri kita sendiri. Itulah Sunda. Nah ya segini dulu ya konten dari Ceprit official sareng Mang Aja, masih majanya terus Ceprit dikasih tahu ya tentang selaku Bapak RW. Bapak RW, selaku Bapak RW itu udah dikasih tahu tentang petilasan tempat situs makam yang Prabu Siliwangi, yang Prabu Siliwangi. Ternyata jam di sini adem mang enakeun gitu. Biasanya tempat anu gitu hati teh asa tuh kumaha padu siga dari Dayatullah kan itu jadi energi teh yang di dieu teh asa padu mang. Tapi di dieu mah tenang gitu, hati teh asa adem. Asa energi teh bentrok jeung di dieu. Di dieu mah asal kumaha jadi enak gitu. Siga air laut lah, ombak nyantai. Perlahan gitu hati itu enak gitu terasa. Nah karena niat di dia kan baik gitu, niat baik gitu, niat ingin tahu sejarah gitu. Nah, memang ya udah dari udah ngedoain dalam hati kasih situsnya emang ya mudah-mudahan doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin kita datang ke sini sebenarnya datang ke sini silaturahmi aja. Ya silaturahmi aja. Bagi kita tidak melihat, tidak tahu, tapi bagi dia tahu tentang kehidupan kita. Dia tahu karakter kita, dia
tahu segalanya buat kita karena dia itu sudah marifat, sudah tahu segalanya. Niat kita Kalau udah mah tahu. hanya sebadan begini aja, walaupun mata melihat tapi kita tidak bisa melihat kepada dia. Itulah sih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.